Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para bapak, ibu, hadirin, hadirat, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di dalam majelis taklim. Mudah-mudahan ilmu kita dijadikan ilmu yang manfaat, berkah fid dini wad dunya wal akhirah. Baiklah, kita lanjutkan pengajian kita, yaitu masih melanjutkan makalah yang ke-6, yaitu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 10 orang atau 10 golongan dari umat Muhammad ini yang dinilai kafir walaupun mereka mengaku mukmin. Yaitu yang pertama adalah pembunuh, orang yang membunuh orang Islam atau membunuh orang kafir zimmi dengan tanpa kebenaran. Yang kedua adalah as-sahir, juru sihir, orang yang melakukan sihir. Yang ketiga, dayus, orang yang tidak punya rasa cemburu bagi keluarganya. Kemudian yang keempat, mani'uz zakat, orang yang tidak mau membayar zakat. Yang kelima, syaribul khamri, orang yang mabuk minum khamar. Kemudian yang keenam adalah orang kaya yang tidak menjalankan ibadah haji, atau orang yang sudah mampu melaksanakan ibadah haji tapi dia tidak mau mengerjakan. Yang menjadi dasar firman Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Kelanjutan dari ayat walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, orang yang telah memenuhi berkemampuan untuk melakukan ibadah haji, itu hukumnya wajib ya, menunaikan ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Nah, barang siapa yang menentang, wa man kafara wa innallaha ghaniyun 'anil alamin, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan seluruh alam. Allah maha kaya. Jadi ayat wa man kafara ini diberi makna kafir. Jadi orang itu disamakan dengan orang kafir gitu, karena menentang kewajiban haji. Ae wa man taroka tegese wong sing ninggal i'tiqad wujubil haji, ing i'tiqad ngeyakini wajib haji. Jadi orang yang tidak mengakui kewajiban haji, meninggalkan i'tiqad itu artinya orang itu tidak punya tidak meyakinkan bahwa haji itu adalah wajib.
Nah, adapun orang yang masih meyakini bahwa haji itu wajib, tentunya tidak kafir gitu ya. Mungkin orang itu hanya dosa karena belum mau melaksanakan, walaupun dia sudah mampu. Apabila sudah mampu, mestinya dia wajib menunaikan ibadah haji. Tapi kalau tidak, maka dia itu dinilai sama dengan orang kafir gitu ya. Kafir itu memang ada dua, para ulama berpendapat bahwa ada kafir i'tiqad, ada kafir nikmat ya. Kafir i'tiqad itu artinya orang yang memang keyakinannya di luar Islam, itu namanya kafir i'tiqad, yang akan kekal tinggal di api neraka selama-lamanya. Itu kafir i'tiqad. Adapun kafir nikmat, yaitu orang mukmin, cuma dia itu dosa besar ya. Kok tidak melakukan perintah Allah, dia meyakini tapi tidak mau mengerjakan, itu dosa, dinamakan kafir nikmatnya. Wa innallaha mongko setune Gusti Allah iku ghaniyun, zat kang sugih, anhu saking man. Allah tidak butuh kepada orang seperti itu. Ya, Allah tidak akan memberikan pahala, bahkan mungkin juga Allah akan menyiksa orang itu. Ruwiya dan riwayatake an Rasulillahi saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu setuhune Kanjeng Nabi iku da'a ndongaake sapa Kanjeng Nabi li ummatihi maring ummate Kanjeng Nabi. Asyiyata Arafata, ana ing sorene dina Arafah. Di dalam hadis disebutkan bahwa Kanjeng Nabi pada waktu haji ya, namanya haji wada. Kanjeng Nabi itu kan hajinya hanya satu kali, tapi umroh berkali-kali. Ya, haji satu kali, tapi itu hajinya namanya haji akbar, bertepatan dengan hari Jumat, hari Arafah. Itu namanya haji akbar ya, para ulama mengatakan begitu. Kemudian ketika ada di Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah, waktu sore menjelang maghrib, Kanjeng Nabi itu berdoa gitu ya. Ini hadis ini memberikan juga isyarat bahwa waktu itu ada waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Jadi mencontoh Kanjeng Nabi gitu ya. Maka menjelang maghrib hendaklah para jamaah haji jangan sampai tidur, supaya berdoa ada di Arafah. Saat-saat yang sangat mustajab. Kanjeng Nabi berdoa, mendoakan umatnya. Ya. Wastaghfara lan nyuwunake ngapura sapa Kanjeng Nabi lahum maring umat. Ya, Kanjeng Nabi mendoakan umatnya. Ya Allah, ampunilah umatku. Ya, segala dosa-dosanya ya Allah, maafkan. Gitu ya. Kemudian fa'auhallahu mongko paring wahyu sapa Allah ilahi maring Kanjeng Nabi. Ya, sebagai jawaban Allah memberikan wahyu. Apa isinya? Ini setuhune ingsun iku qad ghafartu, teman-teman wis nyepuro ingsun lahum maring umat. Ya Muhammad, aku sudah memaafkan kepada umatmu. Tapi apa yang diampuni itu, yang dimaafkan? Ma ing dosa baini antarane ingsun wa bainahum lan antarane umat, yaitu dosa-dosa mereka kepadaku, itu yang saya maafkan. Dosa maksiat kepada Allah, kalau mereka itu mau minta maaf pada Allah, oleh Allah dimaafkan. Ya, tidak serta-merta. Artinya orang yang minta maaf karena barokah doanya Kanjeng Nabi tadi itu, oleh Allah dimaafkan. Ya.
Tapi dosa yang lain, walam aghfir lan ora ngapura ingsun lahum maring umat dzulmahum ing dolim, penggawe dolime umat, ba'dahum setengah umat libatin maring setengah, ya. Jadi dosa antara manusia dengan Allah oleh Allah diampuni kalau mereka minta maaf, ya. Jadi pengertiannya hadis itu begitu. Sedangkan dosa antara manusia dengan manusia oleh Allah tidak dimaafkan, tidak bisa. Jadi perbuatan dolim antara satu dengan yang lain, ya. Karena dosanya bukan kepada Allah, dosanya kepada orang, maka Allah tidak mengampuni, ya. Jadi nanti hari kiamat akan diusut, ya. Itu kan banyak hadis itu yang menerangkan itu. Nanti hari kiamat akan diusut, sehingga ada tertera ada orang yang sudah dipastikan masuk surga. Orang itu memang masuk surga, namun sebelum masuk itu ditawarkan dulu, apa ada orang lain yang dia ini punya sangkut paut kesalahan dengan, ternyata dia punya kesalahan. Ya Allah, saya tidak terima, dia dulu pernah berbuat salah sama saya minta sekarang ini juga diselesaikan. Nah, gitu ya. Maka oleh Allah diselesaikan. Punya utang harus dibayar, punya pinjaman harus dikembalikan, punya kesalahan harus dibayar, tidak bisa dimaafkan, ya. Jadi sana itu harus menggantinya itu dengan pahalanya sholat, pahalanya puasa, pahalanya zakat, pahalanya ngaji, itu yang diberikan, ya. Semakin banyak orang berbuat dosa, kesalahan pada orang lain, semakin banyak dia membayar, gitu. Bahkan Kanjeng Nabi menerangkan ada orang yang muflis, pada hari kiamat itu bangkrut. Bangkrut itu artinya kebaikannya itu habis, diberikan sama orang lain, karena kesalahannya dulu waktu di dunia terlalu banyak. Di sana sudah dikasih, sana ada angkat tangan, saya ya Allah belum, ada lagi. Gitu. Sampai orang ini habis. Setelah kebaikannya habis, ada lagi orang yang angkat tangan. Ini kebangetan terus salah apa, ya. Nah, padahal dia sudah tidak punya kebaikan untuk membayar. Maka keputusan Allah, kebijakan Allah, dosa orang itu, orang yang disalahi diambil, diberikan pada orang itu. Dosanya diambil. Pahalanya sendiri habis, menanggung dosa orang lain. Inilah yang dinamakan muflis. Itulah sebabnya Kanjeng Nabi dawuh, mangkana alaihi li akhihi, mangkanat alaihi li akhihi madlimatun falyatahallalhu al-yaum. Barang siapa yang punya perbuatan dolim terhadap saudaranya pada orang lain, maka pada hari ini supaya diselesaikan, hanya di dunia ini, sebelum nanti diusut pada hari akhirat. Kata Rasul. Dari kata-kata fal yatahallalhu inilah ulama-ulama kita, ya, kiai-kiai kita yang ada di Indonesia ini, para pendahulu kita sangat-sangat arif mengajarkan acara namanya halal bihalal. Jadi halal bihalal itu dalilnya ya ini, fal yatahallalhu. Ndaklah saling memaafkan, saling minta halalnya, gitu maksudnya gitu. Jadi istilahnya halal bihalal. Barangkali di negara lain tidak ada itu. Sampai di Mekah sana saya pernah tanya tidak ada halal bihalal itu. Ya. Jadi Indonesia ini sudah sangat-sangat bagus. Ulama-ulama kita sangat jeli di dalam mengamalkan agama. Maka marilah apa yang telah diwariskan oleh para ulama ini harus kita jaga terus menerus sampai anak cucu kita. Dan ini sudah membudaya secara nasional oleh bangsa kita, itu dianggap baik, gitu. Sehingga sekarang ada budaya namanya budaya mudik. Kalau sudah hari raya itu pulang. Itu tidak lain adalah melaksanakan halal bihalal itu. Ya, begitu indahnya.
apa yang diajarkan oleh para ulama kita di Indonesia ini. Jadi jangan coba-coba ada orang upaya-upaya menggusur apa yang sudah diwariskan oleh para wali itu. Kata itu sudah membudaya di Indonesia. Orang yang akan menggusur, saya yakin tidak akan laku. Ya, umat Indonesia, umat Islam tidak mudah karena ini sudah membudaya gitu. Ya, itu merupakan budaya Islam yang sangat baik sekali. Pada hari raya itu hari yang sangat tepat, ya. Setelah puasa sebulan lamanya mohon maaf kepada Allah, diampuni. Sekarang dosa kepada manusia gitu. Kalau tadi kan hadisnya begitu. Kata Allah, hai Muhammad, dosa antara mereka dengan aku saya maafkan, tapi dosa antara sesama saya tidak akan memaafkan. Gitu. Namun dasar Kanjeng Nabi itu sangat sayang kepada umatnya. Kanjeng Nabi mohon lagi ya kepada Allah. Ya. Kemudian fazada fil istighfar. Mongko nuli nambahi sapa Kanjeng Nabi fil istighfari ing dalam istighfar. Dijawab seperti itu Kanjeng Nabi itu belum legowo. Saking cintanya kepada umatnya, ya Allah, ampuni dosa umatku ya Allah. Ya, ampuni dosa umatku ya Allah. Terus menerus Kanjeng Nabi doa. Ya dah? Kemudian apa kata Rasulullah di dalam istighfarnya itu? Menambah kata-kata begini. Ya Allah, innaka qadirun anturdiya husumahum. Ya, innaka setuhune tuan iku qadirun zat kang kuwasa antur dia yen tong ridhoaken tuan khusumahum ing pira-pira musuhe umat. Coba kan kita renungkan kanjeng. Ya Allah, kenapa engkau tidak memaafkan saja dosa antara mereka itu ya Tuhan? Toh engkau maha kuasa menjadikan musuhnya itu akhirnya ridho gitu ya. Jadi ada orang bertengkar ya, kemudian tidak mau minta maaf atau belum minta maaf sudah mati, itu kan bahaya itu. Musuhnya sudah mati atau belum sempat minta maaf orangnya tidak ada, ini kan bahaya itu. Ngerasani orang belum sempat minta maaf pada yang dirasani mati yang dirasani, itu kan bahaya itu. Kan kata Allah dalam Al-Quran kan orang yang ngerasani orang itu sama dengan makan dagingnya. Makan dagingnya orang yang dirasani itu daging busuk gitu. Daging busuk itu ngerasani orang ya. Banyak sekali hadis-hadis, silakan didengar. Kanjeng Nabi ada mendengar Siti Aisyah itu ngerasani orang, istrinya. Orang itu kok pendek gitu ya. Jadi ngerasani orang pendek. Kemudian oleh Kanjeng Nabi diingatkan, hai Aisyah, perkataanmu ngerasani orang pendek tadi itu, andai kata perkataan itu dicampur di laut, lautan itu badek semua. Badek semua. Kan ngeri. Jadi ngerasani orang itu, andai kata perkataan ngerasani itu dicampur di laut, air laut itu semuanya busuk. Saking jeleknya. Itu kata Rasulullah. Kemudian Kanjeng Nabi juga pernah bersabda kepada seorang wanita namanya Sumayyah. Pada saat itu Sumayyah ini sedang ngerasani orang. Orang itu kok bajunya terlalu panjang. Gulen kelambi ini, gulen kelambi kok panjang sekali ya. Cuma begitu. Apa katakannya Nabi setelah mendengar Sumayyah mengatakan begitu? Hei Sumayyah, coba kamu sekarang meludah, ngelepel tuh lepeh. Oleh kanjeng Nabi diperintah seperti itu. Kemudian Sumayyah ini meludah itu
yang diludahkan itu ternyata daging gitu. Daging. Ya. Kemudian ludah lagi. Kemudian meludah lagi, yang diludahkan itu daging busuk. Gitu. Daging busuk. Kalau yang pertama tadi itu daging segar, sekarang daging busuk. Nah, heran itu ya. Ini kejadian betul. Hadis sahih itu. Bisa dibaca di Irsyadul Ibad itu. Ya. Kemudian oleh Kanjeng Nabi diterangkan, daging yang kamu lepeh tadi itu daging segar, itu adalah ucapanmu merasani orang tadi itu. Kemudian daging busuk itu nanti hari kiamat kamu akan dikasih daging busuk, dagingnya mayat orang yang dirasani tadi itu. Dalam hadis dilanjutkan, orang yang dirasani itu nanti akan berupa mayat, oleh Allah didatangkan pada orang itu, suruh makan, tangan dan makan. Ngeri itu. Maka ngerasani orang itu jangan sampai dilakukan ya. Nah, ini ngerasani orang belum minta maaf kok mati, kan bahaya itu. Belum minta maaf, gitu ya. Maka itu berat. Jadi dosa antara manusia dengan manusia itu lebih berat daripada dosa kepada Allah. Allah memaafkan, tapi kalau dengan sesama orang, Allah tidak maaf. Kemudian Kanjeng Nabi maca istighfar terus, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah li ummati. Ya Allah, saya mohon maafkan untuk umatku ya Allah. Saking cintanya sama umatnya. Belum legowo kalau Allah belum memaafkan. Tapi itu berat. Nah, kemudian fa innaka qadirun an tardiya khusumahum. Ya Allah, Engkau kan maha kuasa, bisa menjadikan musuh mereka itu menjadi ridho. Ya, jadi orang bermusuhan belum minta maaf, toh orang itu nanti kan bisa ridho. Engkau maha kuasa ya Allah. Falam yujibhu tilkal lailata, mongko durung nyembadani sapa Allah ing Kanjeng Nabi tilkal lailata ing mengkono-mengkono wengi. Jadi pada malam Arafah atau malam tanggal 10 ya, Kanjeng Nabi belum dijawab doanya, belum dikabulkan oleh Allah. Mohon supaya dosa antara satu dengan yang lain dimaafkan itu loh oleh Allah, belum dikabulkan. Ya. Tapi Kanjeng Nabi tidak putus, terus mohon ya Allah ampunilah dosa umatku ya Allah. Gitu. Nah, kemudian falam makana mongko tetkalane tinemu sapa Kanjeng Nabi iku ghadatal Muzdalifati, ana ing isuke dina Muzdalifah. Ya. Setelah berada di Muzdalifah, kan dari Arafah itu kan ke Muzdalifah ya. Pada malam tanggal 10 itu kan bermalam mabit di Muzdalifah. Menunggu sampai tengah malam. Setelah sampai tengah malam, maka kemudian barulah ya, setelah lebih setengah malam baru berangkat ke Mina. Kan gitu nggih proses perjalanan ibadah haji. Nah ini pada waktu di Muzdalifah itu oleh Allah dijawab Kanjeng Nabi. Ya. Ghadatal Muzdalifah. Apa jawab Allah? Auha paring wahyu sapa Allah Gusti Allah ilahi maring Kanjeng Nabi bil ijabati kelawan den sembadane. Alhamdulillah disembadani. Begitulah Rasulullah. Ya. Jadi kalau orang tidak cinta sama Rasulullah itu kebangetan. Orang yang tidak cinta sama Kanjeng Nabi tidak akan masuk surga. Ya. Kanjeng Nabi itu saking cintanya sama umatnya, tidak pernah berhenti mendoakan umatnya ini, selamat, 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 salim, salim, salim. Ya Allah selamatkanlah umatku.
Kanjeng Nabi. Setelah ada di Muzdalifah oleh Allah dijawab bahwa bil ijabah, disembadani dongane Kanjeng Nabi. Tapi disembadani ini pengertiannya bagaimana? Ya. Orang yang punya kesalahan sama orang lain oleh Allah disembadani, diampuni dosanya kalau mau minta maaf. Nah, gitu. Itu pengertiannya. Sama dengan tadi itu dosa kepada Allah, ya minta maaf pada Allah. Itu. Sekarang dosa kepada manusia, minta maaf pada manusia. Sekarang kalau tidak bisa, nah ini yang jadi masalah ya. Belum sampai minta maaf, mati selesai. Ini bagaimana? Ya. Maka para ulama menganjurkan supaya orang yang berbuat salah ini memintakan maaf orang yang disalahi. Ya. Ya Allah, ampunilah dosa saudara saya. Siapa nama yang dirasani dari itu? Yang disakiti, yang dirugikan. Mintakan maaf. Ya. Maka Allah menjadikan orang tadi yang didoakan ridho hatinya. Ini juga banyak cerita dalam Al-Quran. Seperti ceritanya Nabi Dawud. Ya. Yang menikahi istri daripada panglimanya, namanya Uria. Ya. Kemudian setelah Uria itu mati, ini panglima perang ya, disuruh perang, mati. Itu agak mati. Setelah mati, istrinya dinikah, kawin. Ya. Kemudian ceritanya kan dalam Al-Quran begitu ya. Nabi Daud itu istrinya 99. Nah, panglimanya namanya Uria itu punya istri hanya 1. Ya, dah. Kemudian setelah panglimanya tadi itu mati, disuruh perang. Kan matinya mati syahid, masuk surga. Tapi istrinya dinikahkan itu ya. Dinikah berarti menjadi 100 istrinya Nabi Daud. Nah, pada saat itu ketika Nabi Daud itu wiritan di Paimaman, ya, Nabi Daud itu punya masjid yang setiap Nabi Daud itu membaca tasbih di masjid itu, di mihrab, dijaga oleh tentara 30.000. Itulah luar biasanya Nabi Daud, hebatnya. Jadi dijaga tentara 30.000. Gunung-gunung ikut membaca tasbih, burung-burung berhenti ikut membaca tasbih sama Nabi Daud. Dijaga para tentara 30.000. Tidak ada orang yang bisa masuk. Nah, ini tahu-tahu ketika Nabi Daud itu ada di mihrab wiritan, ada orang rame-rame masuk ke masjid ini, tapi tidak lewat pintu. Tidak lewat pintu. Ya, tidak lewat pintu. Tahu-tahu ada di dalam masjid rame-rame bertengkar. Gitu. Kemudian setelah mereka rame-rame, oleh Nabi Daud disuruh duduk. Ada apa kamu rame-rame di sini? Ini kami tolong diadili. Kami punya masalah, katanya yang satu ya. Masalahnya apa? Saya itu punya kambing hanya 1. Kemudian diminta oleh teman saya ini. Padahal dia punya kambing 99. Diminta secara paksa. Tolong wahai Nabi Daud, ini diadili dengan seadil-adilnya. Gitu ya. Kemudian oleh Nabi Daud, ya diadili. Bahwa kamu dolim. Kamu sudah punya kambing 99, masih minta lagi 1. Nah, setelah seperti itu, hilang orang rame-rame itu. Ternyata mereka itu adalah malaikat.
diutus oleh Allah dari langit untuk mengingatkan Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud tersungkur, nangis, ya, mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh Allah diberikan wahyu, "Hei Daud, kamu harus minta maaf sama Uria." Uria itu yang punya istri tadi itu, ya, panglimanya. Ya, kamu minta maaf sama Uria. Datang kamu ke kuburannya. Datang kuburan. Datang sana Nabi Daud, "Assalamualaikum ya Uria." "Waalaikumsalam, Anda siapa?" "Saya adalah Daud." "Oh iya ya, alhamdulillah, ada apa Anda kemari?" "Ya, saya sangat terima kasih kamu ikut berperang membela agama sampai kamu mati, namanya mati syahid. Alhamdulillah, saya bersyukur, berarti Anda mempercepat saya masuk surga." Katanya gitu. Sudah, ya, saya minta maaf menyuruh kamu mimpin perang, kamu jadi tentara, saya suruh ikut perang akhirnya mati. Ya, tidak apa-apa, saya akan mati syahid, lebih cepat masuk surga saya. Gitu ya, sudah selesai. Setelah pulang, oleh Allah diberi wahyu, "Hei Daud, doamu kurang." Katanya, "Doamu kurang." Ya, kurangnya apa? Kamu belum menjelaskan kenapa kamu menikah istrinya, gitu ya. Kamu menikah istrinya, gitu ya. Sepeninggal Uria, istrinya kamu nikah, kamu belum minta maaf sama dia. Itu kata Allah. Inilah ya. Kemudian Nabi Daud datang lagi sana. Ya, Nabi Daud datang lagi ke pesarian. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam ya Uria." "Loh, Anda siapa?" "Saya Nabi Daud." "Loh, tadi sudah datang ke sini, sekarang datang lagi, ada apa?" Gitu ya. Kemudian oleh Nabi Daud diterangkan apa adanya. "Dulu kamu saya suruh perang sehingga kamu mati syahid. Setelah kamu mati, istrimu saya saya nikah. Saya minta maaf. Kemudian apa? Tidak dengar suara apa-apa. Tidak ada jawaban. Gitu. Tidak ada jawaban. Diulangi lagi, minta maaf. Tidak ada jawaban. Sampai 3 kali minta maaf, tidak ada jawaban. Setelah minta maaf, baru ada wahyu dari Allah. "Hai Daud, sudahlah, sudah cukup. Kamu sudah cukup minta maaf." Ya, walaupun dia tidak menjawab, nanti saya akan memberikan kelebihan pahala kepada dia sehingga dia menjadi ridho. Gitu ya. Tapi Nabi Daud masih merasa ragu-ragu, "Ya Tuhan, mana mungkin dia masih belum ridho ya Tuhan." Ya, dia nanti akan ridho. Ya, kamu mintakan maaf pada Allah SWT, dia nanti akan ridho kepada. Jadi Allah menjadikan ridho. Itulah para bapak dan ibu. Jadi para ulama menganjurkan apabila kita itu berdoa mohon maaf kepada Allah, memohonkan untuk kita sendiri masing-masing. Kemudian mohonkan maaf untuk orang tua kita. Memohonkan maaf guru-guru kita. Memohonkan maaf ya orang yang pernah kita berbuat salah kepada dia. Punya hak dia itu menuntut kita. Ya Allah, ampunilah dia ya Tuhan. Itu ya. Maka dengan seperti itu harapannya nanti musuh itu menjadi ridho. Namun kita jangan sampai menyalahkan Nabi Daud, karena Nabi itu adalah maksum. Jangan sampai punya perasaan mengkucilkan seorang Nabi. Tidak boleh. Itu hanya hikmah. Ada hikmah pelajaran
oleh Allah dicatat dalam Al-Quran itu pelajaran. Harus kita ambil hikmahnya apa, gitu ya. Kemudian dari mengawini atau menikahi istri Uria ini lahirlah seorang anak satu-satunya. Istri-istri yang lain tidak punya anak, hanya satu ini yang punya anak, itulah Nabi Sulaiman. Oh itu Sulaiman bin Daud. Lebih hebat lagi, Nabi Sulaiman itu berapa istrinya? 1000. Jadi kalau Nabi Daud tadi cuma 99 tambah 1, Nabi Sulaiman malah 1000 gitu. Apa kita iri? Iri, jangan iri. Kanjeng Nabi lebih dari 4, tapi kan tidak sampai 100, tidak sampai 99, tidak sampai 100. Tapi banyak orang yang mencemoohkan Nabi Muhammad hanya gara-gara istrinya lebih dari 4. Itu adalah orang yang memang sengaja benci kepada Nabi Muhammad. Kau tidak melihat sejarah? Semua itu adalah pemberian Allah SWT. Kenapa kita iri hati? Nabi Isa itu memang belum kawin, belum sempat nikah. Semua Nabi itu kawin. Ada yang istrinya 1, ada yang 2 seperti Nabi Ibrahim, ada yang 3, ada yang 4, bahkan ada yang sekian banyak. Itu semua adalah Allah SWT yang memberikan karunia kepada mereka. Jadi kita tidak boleh ngerasani menjelek-jelekan Nabi. Nabi Isa itu memang belum kawin, tapi nanti kata Imam Ghazali menjelang hari kiamat sesuai dengan hadis Rasul, Nabi Isa akan turun ke bumi, kemudian nanti Nabi Isa menikah. Ya, entah siapa nanti istrinya itu, wallahu a'lam. Tapi walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Bahwa kami telah mengutus para nabi, para rasul sebelum kamu Muhammad, dan kami jadikan mereka itu beristri, beranak, bercucu. Jadi beristri, beranak, bercucu itu bukan pekerjaan yang jelek, kehormatan dari Allah. Ya. Jadi bukan berarti sekarang orang yang tidak menikah itu suci. Belum tentu. Masa? Ya, Nabi Isa itu hanya belum aja. Nanti turun ke bumi menjelang hari kiamat akan turun, gitu ya. Jadi hadis yang sedikit ini tadi kita baca, kita dengar, Kanjeng Nabi disembadai. Kemudian Kanjeng Nabi mengsem pada basam, gembira, alhamdulillah, alhamdulillah. Pada basam sallallahu alaihi wasallam wa qala, sedikit lagi, ajibtu min adwillah iblis. Ketika doa saya dikabulkan oleh Allah, iblis nangis. Celaka saya, celaka saya. Ya. Kemudian sohabil wail wasubur, menjerit-jerit iblis ketika Kanjeng Nabi doanya dikabulkan. Tanah debu ditaruh di kepalanya, wa wada'at turab ala rasi. Itu ceritanya. Karena doa Kanjeng Nabi dikabulkan. Jadi orang permusuhan kalau mau minta maaf dimaafkan oleh Allah. Nah, ini setan nangis. Itulah para Bapak Ibu, tambahan sedikit pengajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi wasal khunainan wasal badran wasal uhudan
fusula khatfin lahum adha minal wakhumi ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kulli al-mustiril bidihum ron ba'tama warodat minal ita kullamus watin minal imami malah ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtafami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'aka Allahumma fana bima lam tana wa alimna ma yanfa'una ya Allah Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa diqadan naqina Allahumma ij'alna aliman fi ilmik masalihan fi ibadatik Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.